kalau ada yang sholat jenazah di masjid, tidak mau dia, pulang dia. Sampai seperti ini ittiba'nya mereka, ikutnya mereka kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya mana? Dalil itu bohong. Doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Dalilnya mana? Dalil itu bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan. Bagi yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah oleh Allah, beberapa hari berlalu wafatnya Syekh Abdul Qadir Jawas, atau yang kita kenal Ustadz Abdul Qadir bin Jawas. Beliau adalah ulama Wahabi yang fenomenal yang di Indonesia, yang paling garang. Banyak ceramah-ceramah yang sudah tersebar luas di media sosial, terutama di YouTube, tentang doktrin-doktrin beliau. Tapi begitu beliau wafat, doktrin-doktrin beliau itu banyak dilanggar, banyak dilakukan, larangan-larangan beliau dilakukan oleh jemaah-jemaah Wahabi. Ada dua hal yang akan saya komentari dan akan saya tampilkan dalam hal ini, yaitu pertama tentang sholat jenazah di dalam masjid dan sholat jenazah yang di kuburan. Yang pertama yaitu sholat jenazah, ceramah dari Misan Qudsiyah, Bang Napi, mantan Napi ini ya, dulu pernah dipenjara gara-gara menghina tokoh setempat yang sudah wafat, dikatakan tai anjing. Ingat saya masih itu. Dia mengatakan bahwasanya tabi'in itu sangat tidak senang dengan menyolatkan sholat jenazah di dalam masjid. Kemudian yang kedua, Ustadz Yazid Jawas itu sangat melarang untuk berdoa, membaca Al-Quran di kuburan. Agar tidak penasaran, mari kita simak videonya bersama-sama. Mereka melihat kalau ada yang sholat jenazah di masjid, tidak mau dia, pulang dia. Sampai seperti ini ittiba'nya mereka, ikutnya mereka kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bohong. Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Ini kata Bapak Mizan Qudsiyah Al-Wahabi, sanjungan orang-orang Wahabi. Betul. Tapi ketika Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi meninggal dunia, ternyata jenazahnya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi disolati di dalam masjid oleh para jemaahnya Wahabi sendiri. Kami tidak tahu apa maksud dari ceramah para sutat-sutat Wahabi selama ini. Yang kami tahu hanyalah mereka yang keberatan, namun mereka sendiri yang melakukan. Ketika orang ahli sunnah wal jamaah
meluruskan pernyataan ngaur dari para ustadz-ustadz sanjungan kaum Wahabi, maka komentator pembela Wahabi merasa kepanasan dan melontarkan kata-kata yang sangat keji tanpa dasar ilmiah sama sekali. Padahal kenyataannya, perbuatan mereka sangat bertolak belakang dan menentang pernyataan dari sutat-sutat Wahabinya sendiri. Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi berkata, doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang soleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat ibadah. Bukankah sangat jelas sekali Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini berkata, kuburan bukanlah tempat beribadah. Tidak boleh berdoa di sisi kuburan, tidak boleh membaca Al-Quran di sisi kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Inti dari pernyataan Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini adalah melarang kaum muslimin beribadah di kuburan, karena baginya kuburan bukan tempat ibadah. Tetapi setelah dia meninggal dunia, ternyata para jemaah Wahabi justru melakukan sholat jenazah di kuburannya, padahal seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sholat jenazah di kuburan adalah ibadah. Bahkan ziarah kubur yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW itu jelas merupakan amal ibadah. Lalu mengapa Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi sangat berani sekali menyatakan kuburan bukan tempat ibadah? Dan kenapa para jemaah Wahabi sholat jenazah di kuburannya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi yang sudah terang-terangan dia melarang kaum muslimin beribadah di kuburan? Apakah para Wahabi itu tidak tahu bahwa sholat jenazah di kuburan itu jelas merupakan amal ibadah? Sedangkan kuburan bukan tempat ibadah, katanya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi. Kenapa kalian melanggar dan menentang fatwa Ustadz sanjungan kalian sendiri, wahai Wahabi? Semoga kalian melakukan sholat jenazah di kuburannya Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi itu disebabkan kesadaran kalian atas kesalahan dari pernyataan Bapak Yazid bin Abdul Qadir Jawas Al-Wahabi ini. Bahkan pernyataan Ustadz sanjungan kalian tersebut sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah melakukan sholat jenazah di kuburan, dan kita semua tahu di dalam sholat jenazah itu terdapat bacaan takbir. Takbir itu jelas zikir, zikir itu jelas ibadah. Di dalam sholat jenazah itu terdapat membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu jelas bagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca Al-Quran itu jelas ibadah. Di dalam sholat jenazah itu juga terdapat doa kepada Allah untuk si mayit. Berdoa itu jelas amal ibadah. Namun semuanya itu dilakukan oleh Nabi dan oleh para sahabatnya di kuburan. Maka tidak heran apabila para ulama-ulama salaf seperti Imamuna Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, maupun para ulama-ulama yang lainnya menganjurkan kaum muslimin agar membaca ayat suci Al-Quran ketika berziarah kubur. Tentunya hal tersebut sangat jauh berbeda dengan fatwa ngaur dari para sutat-sutat Wahabi. Mungkin para pembela Wahabi ngeles, bukankah sholat jenazah? Oke, itu ya, sudah jelas. Mau dibela kayak apa? Lagian kalian yang membela hanya berdasarkan congor saja, itu kan? Tidak ilmiah. Komentator dari Wahabi tidak ada yang ilmiah. Malah kami yang meluruskan pemahaman mereka dituduh memfitnah, dituduh syiah. Kelakuannya orang-orang Wahabi ini mencela-mencela, katanya Mirjan Kutiyah tadi ya tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Faktanya beda dengan apa yang diucapkan. Sudah sangat jelas ya kebobrokan ajaran Wahabi. Menurut saya begini Gus Sani,
kelakuan orang-orang Wahabi. Jadi kita itu disalah-salahkan, dibid'ah-bid'ahkan karena kita itu menentang mereka, karena kita itu menolak ajaran mereka, ya. Jadi apapun caranya mereka lakukan, membid'ah-bid'ahkan, bahkan dengan cara berdusta pun mereka lakukan, hanya untuk membid'ah-bid'ahkan orang yang tidak mau mengikuti ajaran salafi, salaf fikir, salafi wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Wajar hasil belajar ustadz sehingga menjadi salah fikir. Ayo buka cakrawala pemikiran kalian, wahai wahaboy, wahaboy, wahaber. Kalian akan selalu sakit hati tiap hari kalau tetap seperti itu, karena kami warga NU akan selalu mengkonter pemahaman doktrin-doktrin sesat dari ustadz-ustadz kalian, ya. Jangan salahkan kami kalau berbuat demikian, karena kalian ustadz-ustadz kalianlah yang memulai lebih dahulu. Kalau pingin kami itu berhenti mengkonter, mengomentari ceramah ustadz kalian, menghadang dakwah kalian, ustadz-ustadz kalian itu, maka berhentilah menyalah-nyalahkan amalah Ahmadiyah kami NU Aswaja. Simple sebetulnya. Berhenti atau kami terus, ya kan gitu. Kalau kalian ustadz-ustadz kalian berhenti menjelek-jelekan, menyalah-nyalahkan Ahmadiyah kami yang sudah ada dalilnya, sudah ada dasarnya ini, kalau kalian ustadz kalian itu berhenti demikian, berarti menyalah-nyalahkan Ahmadiyah kami yang sudah ada nasnya, ada dalilnya, maka kami pun berhenti. Meskipun tidak tutup channel, mungkin kami akan membahas yang lain. Dengarkan wahai salafi wahabi, wahai salafi salaf fikir, dengarkan baik-baik. Sampai kapanpun kami tidak akan berhenti mengomentari kalian sampai kalian berhenti menyalah-nyalahkan amaliyah kami yang kami lakukan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap kami doakan saudara kita salafi wahabi oleh Allah disadarkan dan dikembalikan kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.